Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Kita feed kali ini seperti biasa, kita grinder mania juga, dan kali ini kita kedatangan grinder yang lagi hype karena ini cuma di launching secara limited ya, dan even di websitenya Kino sendiri belum di launching, yaitu Kino M47 Titan. Dan grinder ini pertama kali penampakannya ada di Milan waktu itu, dan kalau nggak salah dia menang penghargaan juga. Dan kita bakalan unboxing, dan sekarang Kino ini keren banget nih, bisa dilihat ya, karena sekarang Kino ini lebih, istilah kata, lebih diskon harga, lebih murah lah. Jadi kalau kita beli M47 yang klasik, kalau dulu saya punya Kino M47 yang klasik nggak dapat bag, sekarang Kino kalau beli M47 sudah include bag, dan sementara pasarannya sih kalau nggak salah bagnya ini harganya di 950.000 di marketplace, bisa kalian cek juga. Tapi nggak usah khawatir, kalau di Kino M47 yang klasik atau kalau nggak yang Titan Edition ini, dia sudah dapat dengan boxnya gitu. Dan kita bakal mulai unboxing ya. Jadi kita buka, kira-kira segede ini, ada isinya apa aja. Oke, jadi ini kita bisa lihat nih ada styrofoamnya nih. Oke, dalamnya ini ternyata nggak ada kompartemen, tapi bisa dilihat ini seperti high quality styrofoam. Terus kita lihat sendiri di gagangnya. Oke, ini handle-nya juga. Sepertinya sih ini masih stainless steel ya, karena kita nggak ngelihat berat atau yang lebih ringan. Kenapa namanya Titan? Dan ini dia grindernya kita. Sorry, kita narik dulu. Agak sedikit tight ya, tapi ini pasti safety banget sih kalau dikirim. Nah, ini grindernya M47 Titan. Bedanya apa sih kalau kalian pengen tahu apakah ini M47 Titan atau M47 yang biasa? Biasanya kalau M47 klasik ini dia ada tulisan Kino-nya di sini. Tapi sementara kalau yang Titan adanya di atas ini. Nah, bisa kelihatan kan? Kino Titan. Dan kalau feeling pegangnya juga tetap berat ya. Kalau kita lihat, kita timbang juga beratnya di 1 kiloan. Kalau Kino M47 yang lama mungkin di 1,2 atau 1,1. Tapi dengan Titan body ini kita merasa kayak gripnya tuh kayak lebih enak banget gitu tuh. Gitu, berasa kayak gripnya lebih enak banget, dan sekilas kayaknya masih mirip sama yang lama konstruksinya. Cuma nanti kita bakal bikin di part 2 perbedaannya Kino M47 yang Titan dengan yang reguler gimana. Dan dial magnetnya juga bisa kita lihat sendiri. Ini kalau dulu kan sempat jadi 3 terus jadi 4. Sekarang sudah ke 11 dial magnet. Dan kalau saya lihat sekilas sih kalau yang dulu tuh kayak lebih doff. Ini kayak lebih rough finishnya, blacknya lebih doff lagi dibandingkan yang lama. Di catchernya sendiri, dan masih salah satu grinder yang cakep dan kelihatan banget kalau beratnya premium. Dan gak heran sih kenapa harganya lebih mahal, karena cost productionnya juga pasti lebih tinggi, karena ini full metal dan berat 1,1 kilo. Buat kamu yang mungkin gak cocok ya dengan grinder yang berat, mungkin ini nggak bisa jadi alternatif traveler. Tapi saya juga punya temen yang bawa ini kemana-mana. Sekarang kita pasang. Cara pasangnya ini ada mur. Oke, ini sekilas kayaknya ada perbedaan di bagian dripnya. Kalau dulu ini kan lebih menonjol, sekarang karetnya sendiri tertanam di dalam, dan kayaknya ada beda konstruksi dikit. Nanti kita bakal buka dan kita unboxing, dan kita lebih pasang. Oh, ini kita juga ngerasa sih kayak putaran antar ininya sih kayak lebih ini ya, lebih ngegrip putaran kliknya. Jadi buat putaran ini sebenarnya kayak micrometric click atau micrometric adjustment. Jadi sebenarnya klik, tapi kelihatannya pergeseran itu kecil banget buat ukuran Kino. Jadi buat kamu yang masih suka explore soal grind size dan pengen explore lagi soal grind size, ini bakal cocok banget buat kamu. Dan mekanismenya Kino, kita tuh sering kalau dari pengguna, misalnya kayak pengguna Comandante misalkan pindah ke Kino ini, kayak dia bingung banget nih, apa sih, gimana sih cara ngatur adjustmentnya Kino, karena dia micrometric. Jadi kalau yang ini misalkan nih kayak 0, ini kan di 0 nih, di 0. Kalau Kino yang lama itu dia pasti stop di 1 angka, nggak bisa di 0. Kalau sekarang udah bisa di setting, karena di waktu 0-nya di Kino sendiri ini, yaitu bisa tetap muter cranknya kayak gini. Nah, kalau punya saya M47 yang lama itu dia nggak bisa muter gitu. Kalau sekarang bisa muter, dan kalau 0 ketemu 0 itu 1 rotasi.
Jadi kalau 0 diputar lagi ke 0 itu 1 rotasi kalau di Kinu. Jadi kalau bahasanya, untuk bahasanya Kinu, antar Kinu itu biasanya ya berapa rotasi. Jadi kayak 3.2 misalkan, berarti 3 rotasi, terus yang terakhir berarti di angka 2. Kurang lebih gitu gambarannya untuk settingnya. Sekarang kita bakal coba giling, pengen tahu juga gimana sensasinya. Ini udah kita setting ke 3.0 gitu. Pengetahuan saya sih kayak saat masih 1 rotasi lebih kecil dibandingkan Kinu yang lama. Jangan kemana-mana, kita bakal giling. Gram ya, kita nimbang 10 gram. Ini Colombia Lamial yang saya roasting sendiri. Kalau kalian beruntung bisa nemuin di Tidar mungkin, kalau masih ada stoknya. Oke, 10 gram masuk. Kita coba giling ya berapa second ya. Oke, yang bisa kita rasain sih sebenarnya gilingannya jauh lebih smooth ya dibandingkan Kinu yang lama. Suaranya hampir sama, cuman kayak kita dapet ya sensasinya tuh kayak lebih smooth aja sih dibandingkan yang lama. Oke, 20 detik aja buat 10 gram. Ya terhitung cepat kalau dibandingkan temennya. Padahal kita gilingnya juga nyantai banget. Sekarang kita bakal lihat hasilnya gimana. Oke, kalau dari segi aroma kita lihat sendiri. Aromanya menarik ya. Kayak kita dapat kayak aromanya tuh kayak lebih kompleks. Jadi kalau dulu kan misalkan kita mau kompleksitas kita ke C40, kalau mau flavor yang sweet dan old school flavor misalkan kayak cuma sweet atau flavor doang menonjol. Cuman kalau dari dried aromanya sendiri sih kita merasa dia lumayan kompleks. Ini kita dapat kayak lebih floral, terus ada kayak ke stone fruit aroma, jadi kayak udah dapat aromanya lebih ramai banget sih dari Lamiel ini. Kita bakal tes hasil gilingan, kita bakal lihat bentar. Oke, jadi bisa dilihat sendiri ya, kalau kita lihat nih kayak distribusinya tuh rata banget ya. Kita memang belum punya ini sih, istilah curve nih, tapi kita lihat sendiri. Di gilingan 3 ini kayak sedikit lebih halus, kalau kita lihat mungkin di 900 mikron. Tapi sebaran partikelnya sih rata banget ya, kita cukup amazed. Memang Kinu yang F47 yang lama ini kan memang kita lihat partikelnya kan sedikit lebih rata dibandingkan Comandante. Tapi ini dengan komponen aromanya lebih kompleks lagi. Kita nggak sabar sih kalau kita mau brewing nanti gimana resultnya. Dan kemana-mana abis ini kita brewing. Jadi kita udah selesai ngebrew dengan gilingan yang lebih halus dan Lamiel GC-nya, dan selesai waktunya lumayan surprising sih. Selesai waktunya tetap sama dengan walaupun kita pakai misalkan pakai Comandante dengan klik 1000 mikron misalkan, tetap sama. Jadi ada indikasi dia mungkin lebih less fine. Dari segi aroma sendiri kita nemuin lebih kayak ini ya, ke stone fruit, terus ada grape-nya juga. Kita nyoba sekarang, kalau dari aroma sih lebih kompleks. Seingat saya sih beda sama Kinu yang lama. Oke, jadi kita nemuin yang kayak Kinu yang ini tuh, dia ada karakter kayak Kinunya, jadi kayak bodinya yang lebih round, sama yang pasti sweetness-nya juga jauh berbeda. Terus yang kedua, kita nemu sih kayak semua elemennya tuh kayak lebih dihalusin gitu, jadi mungkin kan kayak ini batu tapi diamplas, flavornya karakter rasanya seperti itu, jadi kayak lebih smooth, terus lebih delicate. Nggak misalkan kalau kita lihat seperti Comandante yang dia mungkin menonjolkan kayak acidity dan layering yang jeder-jeder, ini dia lebih kalem, lebih smooth gitu kalau di karakter seduhannya. Coba lagi sekarang.
Oke, sekarang jadi kayak setelah sipan kedua dan kondisi suhunya sudah mulai turun ke arah warm, kita mulai acidity-nya lebih kayak fruit flavor. Jadi kalau misalkan ini mungkin lebih kayak, kalau di ini lebih kayak fruit atau buah-buahan yang lebih diproses, mungkin dikasih karamel atau dikasih apa. Kalau analoginya misalkan kayak di Comandante mungkin lebih ke fresh fruit. Ini kita dapat kayak passion fruit, terus grape, terus ada kayak hint of peach. Dan yang pasti sih teksturnya sih yang kita amaze banget sih. Clean, terus teksturnya juga silky, smooth, round. Aftertaste-nya agak pendek sedikit, tapi nggak jadi masalah. Kita cobain lagi. Yang pasti sih kayaknya beda sama Kino yang lama ya. Jadi ini kayak bisa lebih layering. So far, kayaknya sih kalau saya bilang ini mungkin grinder terbaik di tahun 2022 yang pernah kita pegang dan kita review untuk tahun ini. Dan ini masih belum break-in karena saya baru 3 mingguan. Cuman yang saya aware adalah dia harus main gilingannya lebih halus dibandingkan grind size yang normal. Jadi kalau kita mau head to head, misalkan kan banyak sering kalian nih people of Northern tanya nih, kita mesti komparasi dong sama dengan gilingannya. Misalkan di 1000 mikron versus 1000 mikron, menurut saya enggak. Menurut saya beda, karena setiap grinder punya optimize grind size-nya sendiri-sendiri, dan saya merasa Kino Titan ini kita bisa main lebih halus. Logikanya kalau kita bisa main lebih gilingan lebih halus, otomatis lebih banyak flavor yang ke ekstrak. Kurang lebih kayak gitu. Habis gini kita bakal buka konstruksinya, dan saya merasa sih pasti ada beda ya, karena dia ini kayak lebih smooth gilingannya, terus kalau di feeling grindnya juga beda, jadi kayak lebih enak aja sih kalau itu. Lebih kelihatan premium banget. Kalau dulu waktu M47 mungkin seperti Mercy pada saat gilingan, ini mungkin Rolls Royce-nya karena smooth banget gilingannya dan berasa banget nih kalau saya lagi megang hand grinder yang premium. Habis ini kita buka yuk rame-rame gitu. Udah. Sekarang kita coba buka ya konstruksinya. Yang pasti sih ini jauh lebih seret dibanding yang lama. Jadi atas murnya ini kita lihat sendiri. Nah, ini bisa dilihat sendiri ya. Ini kayak dia sekarang masuk ke dalam. Kalau dulu tuh lebih nonjol keluar. Terus ini nah ini juga puterannya, kliknya ini juga dulu kan lebih loss. Kalau sekarang ini dia kita kerasanya dia tuh lebih seret ya. Which is good. Karena kalau dulu kendalanya di Kino adalah dia selalu kadang kalau kita kurang seret nutupnya dia bisa ini. Sepertinya dia juga ada perbaikan sedikit di sini. Oke, kita lihat. Oke. Agak lama sedikit. Masih belum. Nih, bisa kita lihat sendiri ya mikrometriknya itu berapa banyak nih. Dari Kino lebih banyak lagi dibandingkan yang lain. Nah, sekarang saya lihat udah buka dia. Oke, ini sekarang dia ada perbedaan juga. Nih bisa kita lihat kenapa akhirnya lebih seret. Ada karetnya juga dibandingkan yang lama. Ada rubbering juga di sini. Kalau yang lama kan nggak ada. Terus, ini masih belum selesai. Masih belum selesai ternyata. Jadi dalam banget ya dia ya. Oke, ini kayak udah selesai. Jadi menjawab ya kenapa ada rubberingnya. Terus ini kita bisa. Nah, akhirnya kebuka juga saudara-saudara. Oke, konstruksinya ini kayaknya lebih enteng jauh yang bodinya ini, karena ini mungkin yang Titan bodinya ini ya. Jadi ini bikin gripnya tuh enak banget. Saya nggak tahu kalau diameternya bakal lebih kecil atau enggak, cuman saya rasa sih kayaknya enggak, sama aja. Tapi nanti kita bakal di feed kedua kita bakal compare.
Oke, yang membedakan sekarang juga ini. Seingat saya ini dulu lebih rata, sekarang dia lebih tinggi. Terus kalau dari segi per kita lihat kayak sekarang lebih tebel, tapi dia sekarang cuman ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang lama kayaknya lebih tinggi. Dan ini konstruksi burnya, bur bawaan, yaitu ini bur original. Sementara saya juga punya dua, yang bur pullover sama bur original yang lama. Kalau dilihat sekilas kayaknya sih hampir sama, cuman saya ngerasa ini kayak ada gapnya tuh lebih gede di sini. Jadi ini mungkin slightly sama lebih horizontal. Cuman nanti kita bakal lebih detail lagi, bakal bongkar. Dan Kino ini juga salah satu ini ya, istilah kata partnya itu yang paling sedikit, bisa kita lihat cuma berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Beda banget sama yang mungkin Mazer ZM Omega, Mazer Omega dulu yang kita coba review, yang part kecil perintilannya banyak banget. Komandante juga banyak part-part perintilan. Kalau ini keunggulannya Kino adalah dia satu konstruksi, jadi ini paling ringkas banget. Kurang lebih gini aja, jadi kalau mau bersihin juga gampang, mau balikin juga nggak susah. Kalau ada part yang hilang juga nggak terlalu susah juga. Ini salah satu keunggulannya Kino dibandingkan hand grinder lain. Konsnya adalah berat, yang pasti mahal. Ini saya nebas sama Ko Susanto di sekitar 6,4 juta. Kalau yang sekarang kayaknya udah naik lagi, bisa di 7 jutaan kayaknya. Kurang lebih gitu. Ini kita bersihin dulu, terus kita bakal balikin, kita coba. Kalau sekarang sih, ini kalau yang sekarang ini Kino pasti berhentinya di titik 0. Untuk kalau kita habis bersihin dan balikin, nah ini pasti ada dirubah konstruksinya lagi. Kalau dulu kan bisa berubah-berubah, sebentar di 0, sebentar di ini. Gitu. Oke, sekarang kita coba balikin di Kinonya kita, saudara-saudara. Kita pasang ya. Sret. Oke, ini kita pasang. Oke, ini kita juga biasanya sih lebih seret. Terus ini juga kita pasang. Nah, sampai sini tuh udah ada lebih seret lagi dibandingkan yang lama. Saya nggak ngerti kenapa bisa kayak begitu. Mungkin ada konstruksi yang lain, padahal sekilas sih kayaknya sama ya. Oke, kalau ini sudah, kita bisa pasang di so far. Bisa kalau berhenti di 0 nggak? Kalau dulu kan tergantung, kadang bisa di 0, kadang bisa di angka 9. Karena kalau yang baru, dia pasti berhentinya di 0. Sorry. Oke guys, bisa berhentinya sekarang di ini ya. Bisa dilihat sendiri, dia berhentinya di 0 ya. Jadi ini progres banget dari Kino. Jadi tetap 0, berhentinya di 0, dan ini masih bisa muter. Tuh masih bisa muter. Kalau yang lama sebelum pabriknya kebakaran tuh nggak bisa muter dia. Dan oke sih, saya cukup miss juga. Maksudnya komitmennya Kino bisa hadirin konsistensi. Jadi sekarang kalau kalian punya Kino yang era 2022, saya nggak tahu kalau yang era Kino stainless yang biasa. Cuman kalau yang era sekarang, Titan sama Titan pasti nomornya bisa janjian. Misalkan kalian di grand size berapa sih? Oh, kalau saya mainnya di 3,0. Berarti 3 rotasi. Jadi kalau 0 ketemu 0 kayak gini, itu 1 rotasi. Nah, terus ketemu 0 lagi, berarti 2 rotasi. Sekarang di 3 rotasi. 3 rotasi. Kalau kalian misalkan mau 3,1, berarti 3 rotasi, habis gitu digeser lagi. Saya di angka 1. Berarti setelah 3 rotasi, tambah 1 klik lagi. Gitu cara mainnya ngitungnya Kino grand size. Cukup miss juga dengan produk ini, dan yang pasti sih asik banget ya. Ini kayak, karena gripnya walaupun cuma beda, kayaknya sekitar 100 graman dibanding Kino yang lama. Yang pasti harganya mahal, dan tapi gripnya enak banget sih kalau saya bilang, dan gak heran direkomendasi banget sama James Hoffman sebagai best hand grinder yang versi dia waktu Hand Grinder Showdown. Nah, kurang lebih gitu unboxingnya. Dan yang pasti sekarang Kino udah punya bonus bag ini yang worth it banget kalau dibandingkan grinder yang lain. Dan tapi ya ini grindernya walau bagnya gede, tapi ya cuma bisa muat grindernya doang. Beda sama bagnya Yeezy Presso yang mungkin sudah ada ini brush sama blower juga udah ada. Dan ini sih nggak bisa masuk karena ini, tapi ini premium banget kayaknya. Dan so far smooth banget sih hasilnya juga, kita juga lumayan amazed. Menurut saya salah satu hand grinder terbaik yang dengan result brewingnya saat ini di tahun 2022.
Tahun depan kita nggak tahu lagi, karena Yeezy Prezo juga selalu ngeluarin grinder baru, udah kayak iPhone. Waktu itu ada K Max, K Plus, sekarang ada K Ultra. Ada kayak main handphone flagship aja. Kurang lebih gitu. Kalau kalian ada reviewnya dengan Komandante gimana, jangan lupa tulis komen dan klik subscribe buat support channelnya kita. Sampai jumpa di feed berikutnya.